Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi al-azkiya wa ala ashabihi al-atqiya wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil jazaa, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik fisiknya maupun juga hatinya, dan tentunya semoga senantiasa diberikan keistiqomahan hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di kesempatan ini insyaallah kita akan mengkaji bersama-sama sebuah tema bagaimana kita beristiqomah khususnya setelah Ramadan berlalu. Saya yakin Bapak dan Ibu memiliki semangat yang lebih ketika di bulan Ramadan. Semangat untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang harinya berpuasa, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, walaupun aslinya boleh-boleh saja, makan, minum aslinya boleh, tetapi kita tinggalkan karena Allah melarangnya. Apalagi yang benar-benar sejak awal memang tidak boleh dari perbuatan dosa dan maksiat, maka tentunya lebih utama untuk ditinggalkan di bulan Ramadan tersebut. Kita juga mengisi dengan berbagai macam ibadah di malam harinya, sholat tahajud atau tarawih berjamaah, membaca Quran, ada yang khatam sekali bahkan mungkin lebih, ada yang bersedekah, ada yang bertaubat dan istighfar, dan berbagai macam amal kebaikan lainnya. Namun tidak dipungkiri ada sebagian kita mulai melemah setelah bulan Ramadan berlalu. Padahal kita menyadari bahwa kita ini bukan hamba Ramadan. Tidak tercela orang yang semangat di bulan Ramadan itu lebih tinggi daripada bulan yang lain. Tidak berdosa orang yang setelah Ramadan berlalu tidak sesemangat bulan Ramadan. Tetapi yang menjadi masalah atau menjadi dosa adalah ketika setelah Ramadan berlalu ketaatan-ketaatan yang wajib mulai ditinggalkan. Ketika perkara-perkara yang haram mulai dilakukan. Ini yang jadi masalah, ini yang jadi dosa. Ini perlu saya ulangi lagi. Tidak tercela orang yang berkurang semangatnya setelah Ramadan pergi. Di bulan Ramadan khatam 1 bulan 30 juz. Di luar Ramadan bulan Syawal boro-boro 30 juz, 1 juz pun tidak misal. Berdosa atau tidak? Tidak. Tidak berdosa selagi dia masih membaca Quran, selagi dia masih mentadabburi Al-Quran, cuman tidak sebanyak di bulan Ramadan.
Di bulan Ramadan infaknya sampai 100 juta misalnya. Di luar Ramadan hanya 10 juta. Berdosa tidak? Tidak. Ya, ini yang saya maksud, tidak tercela ketika memang semangatnya itu berbeda. Dan kita tidak perlu mencela mereka yang seperti itu. Karena ada saatnya jiwa itu semangat, ada jiwa tidak. Tetapi yang jadi tercela adalah ketika seseorang meninggalkan istiqomah. Ketika meninggalkan istiqomah, ketika meninggalkan perkara yang wajib, atau melakukan perkara-perkara yang dilarang, yang diharamkan oleh agama. Di bulan Ramadan sholat berjamaah ke masjid, bagi laki-laki hukumnya wajib atau tidak? Memang terjadi perbedaan pendapat, tetapi pendapat yang kuat itu wajib jika tidak ada uzur. Berdasarkan ya banyak hadis Nabi SAW, diantaranya beliau ingin meminta salah seorang jadi imam, kemudian beliau berkeliling membawa kayu bakar dan membakar rumah-rumah yang enggak ke masjid. Ingin banget gitu, tapi tidak beliau lakukan. Tapi ini menunjukkan bahwa betapa besar kesalahan orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Kalau orang yang terlambat ke masjid saja dicap sebagai orang munafik di zaman itu, bagaimana ada orang yang jelas-jelas nggak mau ke masjid? Nah, orang yang di bulan Ramadan sholat berjamaah ke masjid, setelah Ramadan berlalu tidak mau lagi ke masjid. Ini masalah atau bukan? Ini tercela atau tidak? Tercela. Atau ketika bulan Ramadan baca Quran, tapi di luar bulan Ramadan enggak baca Quran sama sekali, enggak belajar Quran sama sekali, enggak mau ngaji sama sekali. Ini tercela atau tidak? Tercela atau tidak? Tercela. Beda membaca Quran enggak banyak dengan enggak baca sama sekali. Baca Quran enggak banyak enggak apa-apa, sedikit ya, berapa halaman, tapi jangan sampai meninggalkan sama sekali, nggak mau bacanya, nggak mau belajarnya, sehingga terjatuh kepada ayat inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, meninggalkan Al-Qur'an. Atau meninggalkan atau melakukan hal yang dilarang. Di bulan Ramadan nggak ada ghibah, nggak ada ngomongin orang, puasa. Setelah Ramadan berlalu, ghibah dimulai. Ini tercela atau tidak? Ini tercela. Jadi tidak mengapa jika ada yang semangatnya itu berkurang selama tidak meninggalkan perkara wajib dan tidak melakukan perkara yang haram. Itu tidak tercela. Ya, ketika Ramadan berlalu, yang tercela adalah ketika meninggalkan istiqomah. Nah, istiqomah itu apa berarti? Istiqomah itu apa? Rasulullah SAW pernah ditanya sama seorang sahabat, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairu." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku dalam Islam, dalam agama ini, suatu perkataan yang gak mungkin aku tanya kepada selain. Kata Rasulullah SAW, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah. Setelah engkau mengatakan itu, istiqomahlah di atas agama Allah.
Nah, istiqomah itu apa? Secara bahasa, istiqomah itu diddul i'wijaj, lawan daripada bengkok, lurus. Dalam sehari semalam 17 kali kita membaca doa supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi untuk bisa istiqomah perlu tahu mana jalan yang lurus. Nah, apa itu secara istilah syar'i? Sebagian ulama menyebutkan pengertiannya adalah berdiri di atas batasan-batasan Allah, tanpa melenceng ke kanan, tanpa melenceng ke kiri. Ya, al-wuquf 'inda hududillah. Sebagian menyebutkan istiqomah ya dengan terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah, baik keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Dan berbagai macam pengertian lainnya yang menunjukkan bahwa orang yang istiqomah itu, pertama mereka mengetahui jalan yang lurus, yang kedua mereka teguh di atas jalan tersebut. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan al-istiqamatu alla tusyriku billahi syai'an. Istiqomah itu ketika engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena jalan yang paling lurus adalah tauhid. Dan ketaatan yang paling besar adalah tauhid. Kapan seseorang berbuat syirik, dia telah melenceng sejauh-jauhnya. Tergelincir atau melencengnya seseorang dari jalan yang lurus itu kan bertingkat-tingkat. Yang paling jauh adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berbuat syirik, ketika seseorang murtad, itu dia keluar dari istiqomah sejauh-jauhnya. Maka ketika seseorang melakukan perkara-perkara yang wajib, dia istiqomah. Ketika dia meninggalkannya, berkuranglah keistiqomahannya. Tidak disebut istiqomah. Ketika seseorang meninggalkan perkara-perkara yang haram, dia istiqomah. Ketika dia terjatuh pada yang haram, dia tidak istiqomah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, seseorang disebut rajulun mustaqim ketika dia bisa di atas ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Dan ini lebih tepat daripada perkataan seseorang multazim. Karena istiqomah itu lebih jelas di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas jalannya dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti orang disebut istiqomah setelah bulan Ramadan ketika dia bisa menjaga dirinya tetap di atas apa-apa yang Allah perintahkan, terutama yang wajib. Jangan ditinggalkan. Dan dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, terutama yang haram.
sholat 5 waktu tetap dijaga. Bagi laki-laki ke masjid. Ibu-ibu di rumah tepat waktunya, tidak nunda-nunda sholat. Berbakti pada orang tua, bertanggung jawab kepada keluarga, mendidik istri dan anak-anak, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu, menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya. Walaupun sebagian perkara-perkara mustahab mungkin tidak dikerjakan di luar Ramadan, maka dia tetap disebut orang yang istiqomah. Di luar Ramadan dia tidak lagi sholat tahajud 11 rakaat. Padahal di bulan Ramadan tarawih. Di luar Ramadan dia hanya bisa witir 1 rakaat. Apakah keluar dari istiqomah? Jawab. Keluar dari istiqomah atau enggak? Tidak. Sebagian orang mengira ini keluar dari istiqomah, ini budak Ramadan ini. Biasa tarawih kok sekarang nggak tarawih. Maka perlu kita lihat hukum daripada ibadah sholat malam tersebut. Ya. Tetapi apakah lebih baik kita tetap tahajud 11 rakaat ataukah nggak usah? Itu nanti pembahasannya pada cara-cara istiqomah. Cara-cara istiqomah akan kita bahas. Di antaranya apa? Continue walaupun sedikit. Yang sudah bisa rutin witir 1 rakaat, tidak dia tinggalkan, dia bisa tambah 2 rakaat lagi jadi 3 rakaat. Terus dirutinkan, yang bisa lebih daripada itu silahkan ditambah. Sehingga ya, dia bisa menjaga konsisten dan kontinu suatu amalan walaupun sedikit, apalagi kalau banyak. Nah, jadi yang harus kita pahami dulu pengertian daripada istiqomah dulu, supaya tidak salah memahami, mengira saya bukan istiqomah nih, saya nggak istiqomah nih, kemarin waktu bulan Ramadan begini begitu, sekarang udah nggak lagi. Lihat dulu Pak, perkaranya wajib atau enggak. Kalau perkara wajib, benar nggak istiqomah. Tapi kalau perkaranya tidak wajib, ya, maka jangan sampai kita berputus asa karena semangat beribadah itu naik turun, iman itu juga naik turun. Ada seorang sahabat mengeluh kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami itu kalau bersamamu semangat ibadahnya. Kalau sudah pulang ke rumah, biasa aja. Kami takut ini suatu kemunafikan." Kata Rasulullah, bukan kemunafikan. Ada saatnya semangat, ada saatnya tidak. Yang penting tidak meninggalkan yang wajib, tidak melakukan yang haram.
Yang penting tidak meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram. Ada orang kurang semangat dengan suatu amalan, maka carilah amalan lain yang dia semangat melakukannya. Mungkin membaca Quran nggak bisa banyak, kurang semangat, maka dia cari yang dia semangat mendengarkannya. Berpahala atau tidak mendengarkan murotal? Berpahala. Beralih dari suatu amalan kepada amalan yang lain. Ini yang disebut futurnya kepada sunnah, futurnya kepada kebaikan. Ya, semangat untuk sholat malam, ketika turun semangatnya, dia ganti dengan baca Quran sambil duduk. Atau biasanya sholat sunnahnya berdiri, ini enggak sambil duduk sholat sunnahnya. Boleh apa tidak? Boleh. Walaupun pahalanya setengah daripada berdiri. Untuk sholat sunnah. Kalau sholat wajib, wajib berdiri. Nah ini perubah dari seperti itu. Nah ini pengertian daripada istiqomah, bahwa berbeda semangat itu tidak mengurangi keistiqomahan seseorang. Yang terpenting dalam istiqomah adalah dia tetap berdiri di atas batasan-batasan Allah. Jika ada seseorang yang melihat aurat, istiqomah atau enggak? Entah auratnya langsung atau melalui foto atau video. Film-film tuh biasanya kelihatan auratnya. Saya nggak sengaja lihatnya. Kalau iklan mungkin bolehlah beralasan, tiba-tiba iklannya berubah gitu kan. Tapi kalau film itu udah jelas pemainnya nggak pakai penutup aurat gitu kan. Nah itu istiqomah atau bukan? Halo? Melihat aurat langsung dengan sengaja atau melalui foto video, itu istiqomah atau enggak? Kenapa enggak istiqomah? Karena dilarang dan haram hukum. Kita bisa menilai diri kita sendiri. Ini saya istiqomah apa enggak? Astagfirullah. Berarti saya ini kurang istiqomah nih. Ya Allah. Masih di bulan Syawal. Belum berlalu bulan Syawal. Kenapa sudah tidak istiqomah lagi? Kenapa perkara yang dilarang dan mendatangkan dosa maksiat saya lakukan? Ya. Ini pengertian daripada istiqomah. Selanjutnya, fadlul istiqomah, keutamaan istiqomah. Jamnya perlu diganti gitu. Masih jam 5. Iya. Yang belakang. Iya. Biar lama. Masya Allah. Kaget aja gitu. Ini jam 5, tadi mulai jam berapa? Alhamdulillah. Fadlul istiqomah. Setelah kita paham arti istiqomah, apa sih keutamaan kalau kita istiqomah? Kita mau dapat apa, Pak? Apa yang akan kita dapatkan kalau kita istiqomah? Ada nggak yang kesulitan rezeki? Yang diuji oleh Allah kesulitan rezeki, Allah mengabarkan dalam surat Al-Jin ayat 16. Ya, coba dibaca.
Ini santri bukan? Insya Allah tinggal di sini. Coba ada hafal surat Al-Jin atau baca Qurannya? Ayat 16. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, baca Qurannya. Ada Qurannya. Kasih hadiah deh, biar semangat. Nih deh, yang bisa bacain ayatnya, ambil hadiahnya. Ayo, nggak boleh baca tapi harus hafalan. Yang ambil Quran nggak ada. Ini ayat 16. Barakallahu fiik. Ambil. Fatahallahu alaik wa zadakallahu hirsan. Semangat. Ya. Harus semangat menghafal Quran ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jika ya wa'allam istaqamu 'ala tariqah, jika mereka istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, lasqainahum ma'an ghadaq, kami akan menurunkan kepada mereka hujan yang lebat. Yang tadinya kekeringan, paceklik, susah, Allah akan berikan rezeki. Nah, jadi bisa jadi kesulitan yang menimpa kita atau sebagian kaum muslimin karena kurang istiqomah. Jika mereka istiqomah di jalan Allah, Allah akan berikan karunia yang banyak berupa rezeki yang halal. Ya, ini di dunia. Kata Imam Al-Qurtubi, lawasi'na 'alaihim fid dunya wa basatna lahum fir rizq. Ya, kami akan luaskan bagi mereka kebaikan di dunia dan kami bentangkan rezeki untuk mereka. Istiqomah. Makanya kalau kekurangan harta itu enggak terlalu masalah. Yang jadi masalah itu kalau kekurangan istiqomah. Ya, kalau kita kurang istiqomah, keluarga kita kurang istiqomah, ini masalah besar di keluarga kita. Ada perintah-perintah yang enggak dijalankan, apalagi yang wajib ini. Ada larangan-larangan yang dilanggar. Ini masalah yang sangat besar. Kemudian ketika sakaratul maut, ketika meninggal dunia, orang yang istiqomah juga akan diberikan kabar gembira dan tidak akan rasa takut, tidak akan ada rasa takut dan rasa sedih. Dalam surat Fussilat ya ayat 30 dan beberapa ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah. Nih Pak, mereka yang istiqomah apa balasannya? Ya, para malaikat akan turun kepada mereka ketika sakaratul maut mengatakan jangan takut, jangan bersedih. Dan ini bukan hanya ketika sakaratul maut, tapi juga ketika di kuburan maupun ketika dibangkitkan. Tidak ada kekhawatiran apa yang akan menimpa saya gitu ke depannya.
Tidak ada kesedihan dengan berpisah dengan anak-anak, dengan keluarga. Kita ngebayangin kalau meninggal, aduh sedih banget ya berpisah dengan keluarga. Tapi orang-orang yang istiqomah tidak akan diberikan kesedihan itu. Karena Allah yang akan menjaga keluarga, menjaga anak-anak ketika kita meninggal dunia. Ya. Wa absyiru bil jannah. Bergembiralah dengan surga yang kalian dijanjikan. Kalian tuh pasti masuk surga. Kalian itu pasti masuk surga kalau kalian istiqomah. Berbahagialah. Allah akan mengampuni kalian, menghapuskan dosa-dosa kalian, menerima amal ibadah kalian, dan bergembira dengan surga. Ya Allah Pak, istiqomah sangat penting sekali Pak. Apalagi yang kita butuhkan setelah datang kematian selain masuk surga, selain diampuninya dosa-dosa, diterimanya amal-amal ibadah kita. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah wali-wali kalian, kata Allah, di dunia maupun di akhirat. Bagi yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian istiqomah. Surat Fussilat ayat 30-31. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Nanti kalau salah diluruskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah, ya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan dihinggapi rasa takut dan tidak akan dihinggapi rasa sedih. Rasa takut dengan masa depan mereka nggak akan mengalaminya. Rasa sedih dengan masa lalu juga nggak akan mengalaminya. Ulaika yadkhuluna al-jannata khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang-orang yang istiqomah itu mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Enggak perlu pujian manusia, enggak perlu apresiasi dari mereka. Kita ingat saja dari ayat-ayat ini balasan bagi orang istiqomah. Bapak istiqomah nggak dipuji nggak apa-apa, nggak dikasih penghargaan nggak apa-apa sama manusia. Bapak ingat, selama Bapak istiqomah, selama kita istiqomah, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Biarin aja, sabar-sabar di dunia. Orang yang korupsi istiqomah enggak? Boro-boro. Ya, jelas haram gitu. Orang yang menyuap dan disuap istiqomah enggak? Enggak. Orang yang berdusta istiqomah enggak? Dusta itu boleh apa haram? Haram. Iyyakum wal kadzib. Tinggalkan dusta, gak istiqomah. Dengan balasan yang begitu besar, ya, maka kita harus semangat walaupun istiqomah itu sulit. Istiqomah itu berat. Apa buktinya istiqomah itu berat? Apa Pak? Kata Rasulullah, "Tayyabatni Hud wa akhwatuha." Surat Hud dan saudaranya itu membuatku beruban. Mikirin terus. Bapak udah beruban ya? Beruban karena usia atau karena mikir? Dua-duanya. Ya.
Rasulullah itu terlalu banyak memikirkan surat Hud. Kenapa? Dalam surat Hud ayat 112 Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Allah perintahkan Rasulullah, maka istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Itu tuh bikin pusing, Mbak. Bikin tanggung jawab banget gitu. Kalau sebagian kita kan menganggap remeh, istiqomah kayaknya nggak apa-apa deh. Bagi Rasulullah harus istiqomah. Dan itu dipikirkan oleh beliau. Dan itu dipikirkan juga bagaimana menimpa umat beliau agar umatnya istiqomah gimana. Makanya beliau berwasiat, amantu billah tsumastaqim. Ya Allah, kenapa saya belum istiqomah? Ya Allah, kenapa susah banget istiqomah? Ya Allah, masih ada yang belum aku kerjakan dari perintahmu. Ya Allah, masih ada larangan yang aku langgar. Ya Allah, kita ini harus banyak-banyak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok belum istiqomah gitu? Ramadan sudah berlalu. Kita nggak takut karena berkurangnya jumlah rakaat salat malam. Yang kita takut adalah ketika yang haram-haram ini kita lakukan, yang wajib-wajib kita tinggalkan. Istri yang membangkang kepada suami istiqomah apa enggak? Boro-boro. Ya, jelas perintahnya agar istri taat kepada suami selama tidak diperintahkan yang haram. Maka para wanita harus takut kepada Allah. Jangan suka melakukan nusuz, pembangkangan, tidak nurut, melawan kepada suami. Suami enggak mendidik istri, istiqomah atau enggak? Tidak. Karena Allah wajibkan bagi para suami untuk mendidik, menjaga keluarga, anfusakum wa ahlikum nar. Ketika ketemu keluarga, pikirkan, saya harus membimbing mereka, menjaga mereka, gimana caranya? Berikan ilmu pada mereka. Nah, ini keutamaan istiqomah yang sangat besar, seharusnya membuat kita semangat ya Pak. Di dunia dan di akhirat Allah berikan balasan yang besar. Walaupun berat, ayo semangat. Kemudian perlu kita ketahui bahwa istiqomah itu dimulai dengan istiqomahnya hati. Hati kita harus diluruskan. Kata Rasulullah, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Kalau hatinya bagus, ya, bersih, selamat, maka badannya, amalannya juga bagus, selamat. Kalau rusak, maka rusak. Maka bersihkan hati dari noda-noda syirik, bid'ah, maksiat, ya, beramal karena dunia. Isi dengan tauhid, dengan keikhlasan, dengan ketaatan, dengan ittiba kepada sunnah, dengan kecintaan kepada Allah dan lain sebagainya. Hati kita perbaiki. Kemudian berikutnya istiqomah lisan. Lisan ini harus dijaga keistiqomahannya, Pak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik atau diam. Bicara itu yang baik-baik aja. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, jangan kita kira kita bicara enggak dicatat gitu. Ada malaikat yang dekat bagi mencatat. Dan termasuk hukum lisan adalah tulisan. Al-kitabatu ahadul lisanain. Jaga lisan, jaga tulisan, alias jempol. Sebagian orang
diam seperti orang bisu, tapi ketikannya, status-statusnya nyindir orang terus, nyinggung orang terus, menyakiti orang terus. Jaga itu tulisan, karena itu termasuk daripada hukum lisan. Nyindir satu orang yang kesindir Pak puluhan orang. Gak perlu nyindir-nyindir orang. Kalau mau nasihat langsung japri aja. Gak usah bikin status. Apalagi statusnya bisa di screenshot yang meluas, ya, berupa hoax, ujaran kebencian, ancaman, ya. Hukuman di dunia dilaporkan ke polisi atau di penjara itu mah kecil, di akhirat jauh lebih besar hukumannya. Kata Rasulullah, wa hal yukabbun nasu ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Seseorang itu diseret di atas wajahnya dan hidungnya kecuali karena hasil lisan-lisan mereka. Mereka nggak usah nangis kalau di dunia dapat balasan. Reaksi itu karena ada aksi. Mulutmu harimaumu. Sebagian orang ngomongnya gampang, ngetiknya gampang, dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit minta maaf. Ya jagalah tulisannya, jagalah lisannya. Jangan menyinggung orang lain, jangan menyakiti orang lain, jangan memprovokasi orang lain, jangan mengajak kepada kebencian, fitnah dan lain sebagainya. Istiqomahkan lisan kita, tulisan kita. Jangan berbicara, jangan menulis kecuali yang benar. Kata sebagian ulama, jagalah lisanmu, jangan sampai gara-gara kau berucap suatu saat kau akan minta maaf. Jadi orang-orang yang gampang minta maaf ini mereka nggak mikir sebelum bicara. Ya asal ceplos. Man kathura kalamuhu kathura sakatuhu. Man kathura sakatuhu ya kathura dunubuhu. Man kathura dunubuhu faqad nar aulabi. Siapa yang terlalu banyak bicara atau banyak nulis itu banyak tergelincirnya. Ya, pegiat sosmed hati-hati. Terlalu banyak komentar, terlalu banyak nulis, sering tergelincir. Ya termasuk yang berbicara nih, yang di depan Bapak sekalian nih, ngeri juga nih. Tapi kalau saya nggak bicara nggak ada kajian. Ya kalau nggak bicara nggak ada kajian. Ya hati-hati. Banyak bicara, banyak nulis akan banyak tergelincir. Orang yang banyak tergelincir banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya itu neraka lebih utama baginya. Ya, jadi perlu waspada, jaga lisan. Baru setelah itu anggota badan ya akan mengikuti. Karena anggota badan ini adalah representasi daripada apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Kenapa seseorang cenderung mendekat kepada kemaksiatan? Karena memang hatinya rusak. Hatinya cinta dunia, gak ingat akhirat, sehingga mudah melakukan keburukan-keburukan. Ya, anggota badan ini yang akan mendohirkan, menampakkan apa yang ada di dalam hati. Makanya nggak benar Pak, orang yang melakukan maksiat terus dia bilang sebenarnya hatinya baik, itu nggak benar. Orang yang sudah jelas melakukan keburukan itu tanda hatinya buruk. Orang yang sudah jelas mengucapkan kalimat-kalimat buruk tanda hatinya buruk. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar. Orang-orang munafik nampak kebenciannya kepada orang Islam itu dari lisan-lisan mereka, dan apa yang disembunyikan dalam hati lebih besar. Itu saking gak bisa menahannya dalam hati, akhirnya keluar di lisan kebenciannya kepada orang Islam, kepada agama Islam, kepada syariat Islam. Maka mereka gak bisa mengatakan setelah itu sebenarnya niatnya baik, hatinya baik, itu bohong Pak. Karena apa yang diucapkan, apa yang diperbuat oleh seseorang itu
penampakan apa yang tersembunyi di dalam jiwanya. Seseorang yang mencuri, apakah bisa dikatakan niatnya baik? Saya niatnya baik mencuri. Tidak bisa, Pak. Itu rusak hatinya. Dia nggak tawakal sama Allah, dia nggak takut sama Allah. Hatinya rusak gitu. Ya. Jadi kita jaga keistiqomahan hati dan lisan untuk memudahkan keistiqomahan anggota badan. Nah, bagaimana cara-cara supaya istiqomah? Yang pertama, senantiasa mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan hadis, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Salah seorang di antara kalian ada yang beramalan dengan amalan ahli surga. Ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Sampai jarak dia dengan surga itu tinggal sehasta saja. Fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Kemudian dia melakukan amalan ahli neraka kemudian masuk neraka. Kata Syekh Utsaimin, dia beramal amalan ahli surga fima yabdu linnas. Dia beramal dengan amalan ahli surga hanya di depan manusia, enggak ikhlas. Hingga akhirnya Allah tampakkan hakikatnya, aslinya di akhir hayat. Kenapa bisa berubah dari amalan ahli surga ke amalan ahli neraka? Karena ketika melakukan amalan ahli surganya tidak ikhlas. Maka waspada. Salat kita harus ikhlas, ngaji kita harus ikhlas, dakwah kita harus ikhlas. Semua amal kebaikan harus dilakukan secara ikhlas. Insya Allah bisa istiqomah. Kalau belum ikhlas, perbaiki hatinya, perbaiki niatnya. Apakah ada orang yang datang di majelis ilmu gak ikhlas? Banyak. Kata Imam Ad-Darqutni rahimahullah, talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Beliau mengatakan, dulu kami pernah menuntut ilmu, ngaji bukan karena Allah. Jadi jangan tertipu dengan diri sendiri. Oh, saya pengajian nih, saya ikhwan pengajian, saya umat pengajian, saya rutin ngajinya. Jangan tertipu. Lihat hatinya. Fa aba ay yakuna illa lillah. Ilmu tidak masuk sampai kami ikhlaskan karena Allah. Ada orang ngaji karena pengen disebut ikhwan pengajian, pengen punya circle pengajian, pengen bisnis, pengen jualan, pengen banyak relasi dan kenalan. Ada sebagian orang ngaji karena kepentingan duniawi, cari akhwat lah, cari ikhwan lah, ya, untuk kepentingan duniawi. Ada sebagian orang ingin dikenal dan lain sebagainya. Itu rusak niat-niat itu, tinggalkan. Harus lillah. Mencari ilmu ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, setelah dapat ilmu menghilangkan kebodohan dari orang lain, dan beramal dengan ilmu tersebut. Bukan gaya-gayaan ngaji. Daftar gurunya banyak, daftar pengajiannya banyak, daftar majlisnya banyak, itu bukan ilmu. Kata Imam Ad-Darimi rahimahullah, laisal ilmu an kathratil kutub wala riwayah walakinnahu nurun yaqdhifuhu Allah fil qalb. Ilmu itu bukan banyaknya kitab, banyaknya riwayat, banyaknya guru, tapi cahaya Allah memberikan hati seorang hamba. Hanya zahirnya saja seperti ngaji, hakikatnya sebagian orang belum ngaji. Ilmu gak akan masuk seperti itu, dan gak akan istiqomah. Gak akan istiqomah. Hijrah katanya, kalau tidak ikhlas karena Allah, gak akan istiqomah hijrah.
Ya bangga hadir di pengajian ini, hadir di pengajian itu, bersama ustaz ini, bersama ustaz itu. Jika tidak ikhlas karena Allah, tidak akan istiqomah dan tidak akan mengamalkan ilmunya. Maka perlu keikhlasan kalau mau istiqomah. Yang kedua, lihat dengan siapa kita bergaul, berteman dekat. Kata Rasulullah SAW, "Al-mar'u ala dini khalili, falyabdur ahadukum man yukhalilhu." Seseorang itu akan tergantung agama teman dekatnya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman dekat. Pasti terpengaruh, pasti ke bawah. Makanya orang yang taubat, orang yang hijrah, bukan hanya meninggalkan dosanya, tapi dia juga meninggalkan lingkungan buruknya ke lingkungan yang baik. Seperti hadis yang menyebutkan ada orang 99 membunuh 99 nyawa, ditambah satu lagi membunuh ahli ibadah. Ketika ingin bertobat, diarahkan oleh seorang alim untuk pindah tempat. Di tengah jalan meninggal dunia. Jadi tidak bisa dia bilang tobat, dia bilang ingin baik, tapi lingkungan teman-teman dekatnya masih dengan orang-orang yang buruk. Pasti akan ke bawah lagi. Orang yang tobat dari narkoba, dia harus menjauh dari teman-teman yang masih mengkonsumsi atau menjual narkoba. Jika enggak, bakal diajak lagi itu. Orang yang taubat dari musik misalnya, atau bertobat dari seni peran yang harus menyentuh laki-laki dan wanita dan segala macam dunia entertainment, maka dia harus meninggalkan lingkungannya secara ikhlas karena Allah, sehingga Allah akan ganti dengan lingkungan yang lebih baik. Jika tidak, maka teman-teman lama itu akan terus narik-narik. Ayo sesekali, akhirnya akan terbawa. Nah, kalau mau istiqomah, cari teman dekat yang baik, yang sama-sama cinta akhirat, yang bertakwa kepada Allah, yang berakal sehat, waras, yang zuhud terhadap dunia dan jauh dari kesesatan. Pilih teman yang baik. Karena teman itu akan mempengaruhi, lingkungan akan mempengaruhi kemana akan terbawa kita. Kemudian berikutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Kau simpangkan hati kami setelah Kau berikan kami petunjuk. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Banyak doa sama Allah dan jangan merasa terlalu percaya diri. Saya nggak mungkin lah menyeleweng, saya nggak mungkin menyimpang. Jauhkan dari syubhat dan syahwat. Jauhkan dari bacaan, tontonan yang menebarkan syubhat. Seorang remaja pesantren hampir-hampir terbesit untuk murtad hanya karena melihat acara di TV. Acaranya seperti acara remaja, tapi ternyata itu kerohanian agama lain. Mungkin Bapak tahu. Acara di TV, acaranya itu seperti kegiatan acara remaja. Judulnya juga judul remaja, tapi ternyata itu ajaran agama lain. Sangat disayangkan ditayangkan seperti itu. Hanya gara-gara tontonan, akhirnya dia punya keraguan. Katanya sebenarnya yang benar itu Tuhan Allah atau Tuhan Yesus. Astagfirullah. Baca dari mana atau nonton dari mana, kemudian dia cerita. Nggak sengaja nonton TV, dikira acara remaja, ternyata di situ dimasukkan agama kerohanian, agama lain.
dari bacaan, itu bisa mempengaruhi pola pikir seseorang, apalagi sosmed. Maka jangan merasa aman untuk diri kita sendiri, untuk keluarga. Jangan heran bapaknya ngaji, anaknya murtad. Bapaknya nggak ngajarin anak dengan baik, mengira nggak mungkinlah anak haji masa iya menyimpang. Tidak. Ya, anak bergerilya di sosial media, nggak tahu apa yang mereka baca, nggak tahu mereka berteman dengan siapa. Maka jaga diri kita, jaga keluarga kita dari segala fitnah, syubhat maupun syahwat. Semoga Allah berikan istiqomahan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apakah ditutup langsung atau tanya jawab? Oh ya, satu berarti mewakili yang lain. Silakan. Saya mungkin satu dari yang lain. Saya bertanya nih, tadi Ustaz bilang apa yang keluar dari lisan kita itu mencerminkan hati kita. Dalam kondisi normal kita baik-baik aja, tapi kalau dalam lagi marah atau emosi, kadang suka nggak sadar keluar kata-kata yang kasar atau apa gitu. Itu apakah juga bisa dikatakan hati kita memang masih seperti itu gitu? Kalau dalam kondisi emosi keluarnya. Baik, terima kasih Bapak. Orang yang emosi kemudian mengucapkan kata-kata tidak baik, ya, itu harus segera ingat sabda Nabi SAW, la taghdab. Jangan marah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang masuk surga itu Pak yang menahan marah dan memaafkan manusia. Kita mau ngikutin emosi kita marah, atau kita mau mengikuti Allah dan Rasulnya yang melarang kita marah? Pilih mana? Orang yang hatinya baik lebih cinta Allah, lebih nurut sama Allah daripada hawa nafsu. Maka orang yang seperti yang Bapak ceritakan berarti dia hatinya masih belum bersih, masih mengikuti hawa nafsu dibandingkan mengikuti Allah dan Rasulnya. Maka perkuatlah keimanan, kecintaan pada Allah dan Rasul. Saya ini cinta Allah, saya ikut sama Allah. Saya cinta Rasulullah, saya mau taat sama Rasulullah. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jika cintamu itu memang benar, jujur, engkau pasti akan nurut sama Rasulullah. Ini karena kita nggak cinta, makanya kita nggak nurut sama Rasulullah. Maka perkuat lagi hatinya, perkuat lagi keimanannya. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu, mewakili untuk semua. Ya, cukup insya Allah Bapak. Yang penting bisa kita sama-sama amalkan, terutama bagi diri saya sendiri dan Bapak, Ibu, keluarga, juga adik-adik.